Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Kita akan melanjutkan seri kajian Biblika tentang pembuktian 6.577 kesalahan Alkitab yang tidak kanon episode kedua. Bapak Ibu sekalian, webinar ini diadakan oleh STT Biblikos Internasional. Bila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan dan program kami, silakan hubungi admin di 08123228787. Ini adalah lembaga kami, silakan Bapak Ibu lihat sendiri. Ini adalah profil saya, Bapak Ibu juga bisa baca sendiri. Ini adalah buku yang sudah saya terbitkan, judulnya Doa Bapa Kami. Buku ini sudah saya buatkan jurnalnya Bapak Ibu sekalian. Jurnal internasional bereputasi Scopus Q1 di HTS. Silakan Bapak Ibu kunjungi sendiri dan lihat di sana. Ini adalah buku yang lain. Nah, jika Bapak Ibu ingin mendapatkan buku-buku saya, silakan hubungi admin. Oke, kita akan mulai dari sebuah pepatah yang mengatakan Futi Chosin. Futi Chosin itu maknanya adalah matikan kompor, dinginkan air, Bapak sekalian. Maksudnya apa? Kalau di atas kompor ada sebuah panci, kemudian ada air yang mendidih, kita sebetulnya dengan mudah bisa mendinginkan dia. Cukup matikan kompornya. Nah, di dalam kekristenan itu banyak permasalahan-permasalahan. Itu asalnya dari mana? Nah, kalau kita tahu asal daripada sebuah masalah, kita tinggal matikan saja masalahnya, Bapak sekalian. Nah, di dalam penelitian-penelitian saya menemukan bahwa masalah terbesar daripada di dalam kekristenan itu dari tiga hal. Yang pertama itu adalah dari para bidat, yang kedua dari perpecahan, yang ketiga dari munculnya Alkitab-Alkitab yang tidak kanon. Nah, sebelum saya memulainya, saya akan membacakan terlebih dahulu disclaimer saya. Pertama, webinar ini murni bersifat kajian akademik non-doktrinal. Webinar ini tidak bertujuan untuk menyerang lembaga atau institusi tertentu. Walaupun nantinya Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan saya, itu mungkin sekali bisa menyinggung atau mengkoreksi. Tetapi tujuan kami bukan untuk menyerang, melainkan untuk menjadi masukan-masukan. Nah, yang ketiga, webinar ini hanya membahas kajian biblika tentang teks dan terjemahan Alkitab berdasarkan perbandingan Alkitab kanon Bizantin dan Alkitab tidak kanon Textus Receptus dan WHNU. Tentunya nanti akan saya bandingkan dengan terjemahan-terjemahan yang ada supaya Bapak Ibu di dalam acara webinar ini bisa mendapatkan kekayaan daripada teologi yang sudah beredar di dunia ini. Yang keempat, para peserta diperbolehkan untuk memberikan masukan atau koreksi berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang disertai dengan bukti-bukti, data, dan referensi ilmiah. Jadi saya sangat berharap dengan keluarnya webinar-webinar ini, saya menunggu adanya feedback, adanya masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa saling melengkapi dan kita bisa memberikan manfaat yang baik untuk semua orang Kristen sehingga iman kita dikuatkan. Baiklah, tadi sudah saya sebutkan bahwa masalah yang timbul di dalam kekristenan itu selain masalah heresi dan skisma. Nah, untuk saat ini Bapak Ibu sekalian, masalah terbesar dalam kekristenan adalah munculnya Alkitab-Alkitab yang tidak kanon, tetapi dikira kanon. Bapak Ibu sekalian, saya ingin Anda merenungkan terlebih dahulu, pernahkah Anda itu membayangkan bagaimana jika Alkitab yang selama ini kita percaya ineransi, arti ineransi kemarin kita sudah belajar di dalam episode yang pertama, yaitu 100% benar, tidak ada salahnya. Dan kedua kanon, artinya sama dengan aslinya, dengan autograf yang ditulis oleh para rasul. Selama ini kita kan percaya bahwa Alkitab yang kita miliki itu ineransi dan kanon.
Nah, bagaimana kalau ternyata nanti terbukti Alkitab yang kita pakai berpuluh-puluh tahun ternyata tidak ineransi dan tidak kanon? Saya sudah mengalami ini 4 tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian. Itu cukup menggoncang menurut saya. Waktu itu saya cukup tergoncang. Karena apa? Karena waktu itu saya tidak ada Alkitab yang kanon. Kalau Bapak Ibu sekarang kan mungkin sudah tidak terlalu. Kenapa? Karena saya sudah selesai menerjemahkan Alkitab yang kanon dari Bizantin. Nah, sekarang sedang proses untuk diedit, kemudian untuk diterbitkan. Jadi mungkin tidak waktu lama lagi, Bapak Ibu sudah bisa menikmati. Kembali kepada pertanyaan saya. Bagaimana kalau Anda selama ini sudah percaya dengan Alkitab Anda? Bahwa Alkitab Anda itu tidak ada salahnya. Oleh sebab itu kalau ada orang menyerang Alkitab Kristen, semua orang Kristen akan membelanya mati-matian. Betul begitu kan? Saya pun juga demikian. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, air di atas panci tidak mungkin mendidih kalau di bawahnya tidak ada api, Bapak Ibu sekalian. Nah, banyak serangan-serangan kepada orang Kristen. Sebagaimana dalam acara yang pertama kemarin saya ungkapkan, banyak orang yang mempertanyakan tentang keilahian Kristus. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak bisa bangkit sendiri tetapi dibangkitkan? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus tidak tahu kiamat? Kalau Yesus itu adalah Allah, kenapa dia berdoa kepada Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu sekalian, menurut saya wajar. Saya pun pernah mempertanyakan juga. Cuman waktu itu saya tidak punya jawabannya. Beda dengan sekarang, karena saya sudah menerjemahkan satu Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Dengan pertolongan Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, saya boleh mengerti sekarang. Oleh sebab itu, perbedaan-perbedaan ini, Bapak Ibu sekalian, itu perlu kita ungkap. Tujuannya apa? Supaya kita orang-orang Kristen mempunyai pengetahuan yang benar, sehingga kita bisa menjawab setiap pertanyaan yang muncul dari luar, khususnya yang menyerang iman kekristenan. Saya ingin, Bapak Ibu sekalian, Anda semua mulai memikirkan dan harus tahu. Yang pertama, tahukah Anda bahwa mayoritas populasi Alkitab yang beredar di 240 negara di dunia saat ini adalah berasal dari lembaga Alkitab dunia yang dinamakan UBS? Saya minta kepada Anda semua yang ingin mengikuti terus kuliah-kuliah dari saya di dalam episode-episode selanjutnya, Anda perlu mengingat istilah-istilah yang saya berikan, Bapak sekalian. Saat ini berdasarkan situs resmi daripada United Bible Societies, nah itu 70% Alkitab yang ada di dunia ini adalah produksi daripada UBS, Bapak sekalian. Yang perlu Anda ketahui adalah yang kedua dan ketiga. Di bagian yang kedua, tahukah Anda bahwa teks sumber Alkitab UBS bersumber dari teks WHNU yang memiliki kesalahan 6577. Yang ketiga, tahukah Anda bahwa sumber teks Alkitab UBS adalah sama dengan sumber teks Alkitab Saksi Yehova? Jadi Bapak sekalian, saya cukup kaget ketika saya mengadakan penelitian, ternyata Alkitab yang saya pakai itu sumbernya sama dengan yang dipakai oleh Saksi Yehova. Nah, dua-duanya dari Westcott and Hort. Mungkin ada beberapa perbedaan-perbedaan, karena yang dari UBS itu sudah ada perbaikan-perbaikan. Sedangkan yang dari Saksi Yehova adalah yang murni dari Westcott and Hort. Mayoritas daripada keseluruhan daripada Alkitab itu kira-kira kurang lebih sama, Bapak Ibu sekalian. Terutama hal-hal yang sangat penting yang nanti akan saya ungkap. Nah, untuk itu mari kita buktikan ucapan saya. Apakah yang saya ngomong ini benar, Bapak Ibu sekalian? Ya. Oke, sekarang kita akan masuk. Sebelum saya masuk ke yang kedua, saya mau tambahkan sedikit episode yang pertama kemarin, atau saya mengingatkan kembali lah. Kemarin di dalam episode yang pertama,
Itu pertanyaannya adalah kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Yesus tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri, tetapi dibangkitkan? Betul nggak? Bagi Anda yang belum menonton, silakan Anda tonton nanti. Ini tidak saya ulang, karena hanya sifatnya mengingatkan saja. Kemarin Anda yang sudah mendengarkan, tentu Anda tahu kan, dalam Alkitab kanon Bizantin itu menggunakan kata anastisete. Bentuknya adalah future middle indikatif orang ketiga tunggal. Artinya yang warna merah ini, dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Sedangkan yang tidak kanon dari Westcott and Hort ataupun WHNU, Westcott and Hort, Nessel Allen, dan UBS, itu menggunakan egertisete. Yaitu bentuknya future pasif indikatif orang ketiga tunggal. Bentuk pasif artinya dia akan dibangkitkan. Yang satu membangkitkan dirinya sendiri, yang satu dibangkitkan. Saya ingin membawa Anda ke sini. Kalau Anda bandingkan, Bapak Ibu sekalian, yang bagian atas ini adalah terjemahan Biblikos. Di dalam terjemahan Biblikos, itu terjemahannya, dan pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Anda lihat yang warna biru. Menariknya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab Saksi Yehova yang menggunakan sumber teks dari Westcott and Hort, dia menerjemahkan pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Jadi lihat Bapak Ibu sekalian ya. Biblikos mengatakan dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Saksi Yehova menerjemahkan dia akan dibangkitkan. Kenapa? Karena di dalam ajaran Saksi Yehova itu Yesus adalah Allah ciptaan. Dia punya hierarki. Bapak lebih besar daripada anak. Bapak adalah Allah besar, sedangkan Yesus adalah Allah kecil. Kira-kira idenya seperti itu. Jadi yang punya kuasa siapa? Tetap Allah besar. Ini Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah saya jelaskan. Anda lihat, Biblikos, dia akan membangkitkan dirinya sendiri, bentuknya middle. Ini dari kitab kanon Bizantin. Nah, Saksi Yehova, dia akan dibangkitkan. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, di terjemahan-terjemahan lain, dari TB1 punyanya LAI, TB2 LAI, TL itu juga dari LAI, BIS juga LAI, kemudian ada TSI, MILT, Selaber, AVB. Nah, saya tidak terlalu tahu ini asalnya dari mana, tapi saya kutip dari Alkitab Sabda. Nah, semuanya itu menggunakan bentuk pasif sama dengan Alkitab Saksi Yehova. Dibangkitkan, dibangkitkan, dibangkitkan. Kecuali satu yang dari MILT, itu pakai kata bangkit, dia tanpa menggunakan awalan me atau di. Jadi saya tidak bisa mengidentifikasi. Ya, maksudnya dia itu yang mana, Bapak Ibu sekalian? Dibangkitkan kembali atau membangkitkan dirinya kembali. Oleh sebab itu di sini saya kasih tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Nah, Bapak Ibu, untuk menguji omongan saya ini silakan di sini saya kasih sumbernya. Anda bisa cek semua yang saya katakan ini benar atau tidak. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Banyak orang Kristen tidak tahu dan mungkin tidak pernah menguji Alkitab yang dia baca. Kenapa? Karena kita selama ini diajarkan untuk percaya dengan Alkitab yang kita miliki. Bahwa Alkitab yang kita baca, yang kita miliki ini ineransi, tidak ada salahnya. Oleh sebab itu ketika saya membaca, Bapak Ibu sekalian, ketika saya menerjemahkan, saya menemukan 6.000 lebih kesalahan. Itu saya benar-benar kaget, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tidak bisa disembunyikan, Bapak Ibu sekalian. Hanya tunggu waktu. Kalau bukan saya yang mengungkap, suatu hari pasti ada orang lain yang mengungkap. Oleh sebab itu, adalah lebih baik kalau kita punya masalah, lebih cepat diselesaikan. Oleh sebab itu, saya ingin STT, sinode, semua itu memikirkan hal ini, mengkaji ulang. Nah, mungkin banyak orang tidak percaya karena saya mengerjakannya sendirian. Oleh sebab itu, saya membuat kajian-kajian ini saya share kepada
kepada masyarakat melalui YouTube. Semoga ini menjadi bahan awal untuk Bapak Ibu semuanya bisa melakukan penelitian ulang. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam episode yang kedua. Nah, karena konteksnya saya sedang membuktikan kesalahan-kesalahan, saya kali ini mengambil satu tema yang ringan, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan berarti tidak penting. Di episode pertama, saya sudah mengatakan, dari 6.577 kesalahan itu ada yang sangat ringan yang tidak mempengaruhi doktrin. Tapi ada yang berat, yang mempengaruhi doktrin-doktrin tertentu. Nah, dalam episode kedua ini, mungkin tidak terlalu berhubungan dengan doktrin-doktrin, Bapak Ibu sekalian, tetapi berhubungan dengan ineransi Alkitab. Kalau kita bicara ineransi, Alkitab kita itu tidak boleh ada yang salah. Satu pun tidak boleh salah. Betul nggak? Ineransi itu 100% benar. Jadi dalam konteks ini, Bapak Ibu sekalian, walaupun tema bahasan kita kali ini tuh tidak berhubungan dengan doktrin tertentu, mungkin tidak ada pengaruhnya bagi Anda. Tapi di dalam konteks ineransi Alkitab, itu jadi masalah besar, Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa Alkitab kita itu tidak ada salahnya. Tiba-tiba ada yang salah, Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak penting. Berarti di situ bisa dipertanyakan, kenapa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mempunyai firman, dia tidak bisa menjaga firman-Nya sendiri. Mungkin ada orang yang tidak peduli dengan hal ini, tapi ada orang yang peduli, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau orang itu peduli, kemudian itu diangkat masalah ini, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar bagi saya. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kuasa, dia memimpin orang-orang yang menulis Alkitab, kemudian terjadi kesalahan-kesalahan. Kalau Allah saja bisa salah, Bapak Ibu sekalian, itu bahaya bagi kita. Jangan-jangan besok kita tidak selamat. Kalau dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup, bagaimana dia bisa memberikan kepastian keselamatan untuk kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sampai terjadi ada satu kesalahan saja, oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang, satu iota saja itu tidak boleh hilang, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini masalah serius, walaupun mungkin bagi Anda tidak penting, tapi bagi saya ini menjadi bukti Alkitab kita itu ineransi atau tidak ineransi. Nah, kalau ineransi berarti kanon. Tidak ada yang salah. Tapi kalau tidak ineransi, ada yang salah, berarti itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan ini tidak kanon. Jadi urusan kesalahan ini, Bapak Ibu sekalian, itu hubungannya dengan ineransi Alkitab dan Alkitab kanon. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, sebelum saya membawakan tentang ini kepada Anda, saya ingin cerita sedikit tentang siapakah Simon. Tapi karena ini tidak terlalu tidak terlalu menjadi bahasan saya sudah buatkan saja Bapak Ibu sekalian. Saya buatkan ini Bapak Ibu nanti di screenshot saja ya. Jadi saya tidak usah jelaskan. Ini data penting yang Anda bisa gunakan untuk penelitian-penelitian atau untuk khotbah atau untuk karya-karya tulis. Saya buatkan di sini siapakah Simon. Nah, saya kasih di sini nama Simon, dalam bahasa Ibrani-nya itu apa, Yunani-nya itu apa. Kemudian dikasih nama baru, artinya apa. Kemudian saya kasih ayat-ayatnya. Kemudian ayahnya siapa? Ayahnya di sini saya kasih Yonah atau Yunus, ya. Ayatnya di mana? Nah, nanti yang ini nanti akan menjadi persoalan. Kenapa? Karena ada yang pakai nama anak Simon itu anak Yunus, tapi nanti ada yang menjadikan Simon itu anak Yohanes, Bapak Ibu sekalian. Yang hari ini nanti akan kita pelajarin. Sebagaimana dalam judul kita ini. Simon Petrus anak siapa? Anak Yunus atau anak Yohanes? Ini menjadikan pertanyaan dan menjadikan serangan kepada orang Kristen. Orang mempertanyakan Alkitab Kristen. Kenapa tidak konsisten? Oke. Kemudian saya juga berikan tentang etimologi kata Simon. Nah, Bapak Ibu di sini sudah saya buatkan ya. Jadi saya berikan dalam karena kata Simon itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Simeon, maka kemudian saya carikan akar katanya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini saya berikan soresnya, yaitu apa namanya sin, mem, dan ayin.
Nah, ini nanti dari Sores ini akan keluar berbagai macam kata, mulai dari kata kerja, kata benda. Ini saya kasih 5 kata benda, sehingga Bapak Ibu punya gambaran, oh jadi nama Simon itu asalnya dari Simeon. Nah, di Perjanjian Lama cuma ada satu Simeon, Bapak Ibu sekalian, ya, yaitu anaknya Yakub yang nomor 2 dari Ruben, kemudian Simeon. Terus tidak ada nama lagi. Nah, di Perjanjian Baru Simeon itu jadi Simon karena ada perubahan-perubahan kata, ya. Kemudian saya berikan informasi di sini bagi Bapak Ibu, 9 nama Simon dalam PB. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca Perjanjian Baru, itu ada 9 Simon. Nah, ini sudah saya berikan sehingga Bapak Ibu bisa buat bahan belajar. Kemudian saya berikan etimologi nama Yonah. Nah, Yonah itu si Yunus. Yonah itu dalam bahasa Ibraninya. Ini sudah saya berikan juga, saya tidak terlalu terangkan karena akan memakan waktu habis, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk bahan Anda saja, supaya Anda itu punya kekayaan, ya. Coba bukan sekedar mendapatkan salah dan benar, tapi Anda juga mendapatkan ilmu-ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap saya mengajar nanti saya akan sisipkan ilmu-ilmu. Jadi Bapak Ibu kalau mendengarkan saya punya YouTube, tolong tidak di-skip-skip, Anda rugi. Kecuali Anda tidak butuh ya, cuma mau cari kesalahan-kesalahan saya saja, ya silahkan gitu loh ya. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda belajarlah. Nah, kalau saya ada yang salah, kasih masukan kepada saya. Dengan senang hati saya pasti terima, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ini sudah saya berikan, nanti Anda baca sendiri. Kemudian saya berikan etimologi nama Yohanes. Nah, bagi Anda mungkin cuma tahu Yohanes, Yohanes, Yohanes. Nah, ini saya berikan Bapak Ibu sekalian ya. Nama Yohanes ini asalnya bagaimana? Kemudian dia asalnya dari bahasa Ibrani itu pakai dari Yohanan. Nah, kemudian Yohanan nanti ini dipakai dalam Alkitab 132 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, ini saya kasih ini terdiri dari 2 unsur ya. Ini Anda baca sendiri, saya tidak jelaskan karena akan makan waktu banyak. Kemudian saya kasih ini asal katanya dari mana. Sehingga Anda itu punya gambaran-gambaran. Nah, yang terakhir saya berikan di sini Bapak sekalian. Satu kesimpulan. Yunus dan Yohanes itu 2 orang yang berbeda. Ini sudah saya berikan. Nama Ibraninya Yunus itu adalah nama Ibraninya adalah ini, Yonah. Oke. Kemudian kalau Yohanes itu Yohanan. Jadi antara Yonah dan Yohanan itu dua nama yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam bahasa Yunani itu Yonah itu menjadi Yonas. Sedangkan Yohanan itu menjadi Yohanes. Artinya Yunus itu artinya merpati dari kata Yonah ya atau Yonas ini. Jadi artinya adalah merpati, sedangkan kalau Yohanes, Yohanan atau Yohanes ini artinya adalah Yahweh murah hati atau Tuhan murah hati. Ya, kira-kira itu ya Bapak sekalian ya. Saya kasih versi singkatnya saja supaya kita tuh tahu gambarannya. Jadi Bapak sekalian, Yunus dan Yohanes adalah 2 orang yang berbeda. Yonah dan Yohanes bukan orang yang sama. Nah, WHNU telah salah menulis. Ini saya sudah langsung berikan kesimpulan di awal. Nah, sekarang mari kita akan membuktikannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari teks Sinaiticus. Ini teks Sinaiticus itu sebuah kodek yang lengkap Bapak Ibu sekalian, tapi tidak kanon. Karena isinya ada 29 kitab ditambah dengan fragmen. Jadi, di dalam kitab kanon Bapak Ibu sekalian, itu hanya digunakan 27 kitab. Nah, Sinaiticus ini ada 29 kitab. Dia dibuat tahun 330 sampai dengan 360 Masehi. Nah, nanti ada 2 tambahan ya, yaitu yang pertama adalah surat Barnabas, yang kedua kitab Gembala Hermas. Nah, lain kali saya akan cerita itu, tapi sekarang tidak ya. Tapi dari sini saja Bapak Ibu harusnya sudah tahu. Kalau kanon itu adalah 27 kitab, ini ada 29. Berarti dia itu sudah tidak kanon. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, teks Sinaiticus ini itu akan digunakan oleh Tischendorf dan Westcott and Hort. Nah, bukan cuma Westcott and Hort. Nanti setelah Westcott and Hort itu akan dikutip oleh yang namanya itu Nigel Allen dan oleh UBS sampai sekarang ini.
Jadi Anda lihat, di dalam teks Sinaiticus, itu di dalam Yohanes 1 ayat 42, itu ada kata Yoanu. Ya, kata Yoanu. Jadi ini saya ambil dari www.codex-sinaiticus.org. Ini alamatnya. Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri. Ini sudah saya perbesar. Jadi Simon anak Yohanes. Ini dalam teks Sinaiticus di dalam Yohanes 1 ayat 42. Oke, mari kita lihat teks Westcott and Hort dan saksi Yehova. Saya sudah mengatakan bahwa Alkitab Saksi Yehova itu mengambil sumber Westcott and Hort. Ya. Nah, di dalam teks Westcott and Hort, Bapak Ibu sekalian, itu ada tiga ayat yang berisikan nama Simon, maksudnya Simon Petrus ya. Yang pertama adalah di dalam Matius 16 ayat yang ke-17. Nah, di dalam Matius 16 ayat 17 ini Bapak Ibu sekalian, yang atas ini adalah bahasa Yunaninya, punyanya Westcott and Hort, ya. Itu Simon Bar-Yona. Kemudian ini terjemahannya, Bapak sekalian. Ini saya ambil dari Kitab Saksi Yehova. Kamu bahagia, Simon anak Yunus. Anda lihat di sini. Jadi di dalam Matius itu menggunakan Simon anak Yunus, kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 42 itu saya kasih warna kuning karena tidak sama Bapak Ibu sekalian. Ini Simon Huios Yohanu. Simon anak Yohanes. Nah, Yohanu ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita sudah lihat tadi di sini, diambil dari Sinaiticus yang tidak kanon tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Yohanes 21 ayat 15 itu ada lagi pakai Simon Yohanu. Nah, terjemahannya juga Simon anak Yohanes. Oke. Ini ayat lengkapnya. Sekarang saya buatkan rangkumannya. Bapak Ibu lihat di sini. Di dalam teks Westcott and Hort dan terjemahan Saksi Yehova, itu Matius 16 ayat 17, itu Simon itu Bar-Yona. Nah, bar ini Bapak Ibu sekalian, itu dalam bahasa Aram ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, anak itu adalah pakai ben. Kalau dalam bahasa Yunani itu huios atau hohuios. Nah, Bar-Yona itu bar itu artinya anak laki-laki. Kalau bat itu anak perempuan, ya. Nah, bar itu adalah anak laki-laki, Yona itu Yunus. Berarti Simon itu anak laki-laki dari Yunus. Nah, ini yang hijau Bapak sekalian, ya. Nah, nanti di dalam Yohanes itu menjadi Simon Hohuios Yohanu. Nah, Yohanu itu adalah bentuk genetif, artinya jadi milik Bapak sekalian. Jadi Simon ini anak milik daripada Yohanes. Makanya diterjemahkan Simon anak Yohanes di dalam Saksi Yehova. Simon anak Yohanes lagi di dalam Yohanes 21 ayat 15. Kalau Anda melihat teks daripada Westcott and Hort yang dipakai oleh Saksi Yehova, itu papahnya Simon Petrus itu sudah beda-beda Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia mengambil dari teks Sinaiticus yang salah, yang tidak kanon. Ini baru satu Bapak Ibu sekalian ya. Saya ceritakan ada 6.500 lebih. Saya sedang berpikir-pikir ya. Itu kalau saya seminggu mengungkap 4 saja Bapak Ibu sekalian. Saya mengungkap 4 ayat dalam satu minggu. Berarti kalau 1 tahun 52, saya buletin 50 ya. 4 kali 50 berarti 200 ayat. Kalau setahun 200 ayat, terus 6.500 lebih, itu 33 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi saya setiap minggu muncul 2 kali, mengungkap 4 ayat, itu saya perlu 33 tahun baru selesai. Jadi menurut saya, nggak tahulah, mungkin saya mati duluan, mungkin Bapak Ibu mati duluan itu ya. Umur saya sudah 60 sekarang ini. Jadi tidak mungkin saya ini bisa menyelesaikan semuanya. Makanya nanti saya akan pilih saja ya untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang ingin dapat lebih cepat, mungkin Bapak Ibu bisa belajar di kelas-kelas di
di STT kami ya. Kalau Bapak Ibu mau sabar ya tunggu aja, setiap minggu saya mengadakan selama 33 tahun. Rasanya kok nggak mungkin rasanya Bapak Ibu sekalian ya. Anda mungkin nggak perlu kan, nggak perlu nunggu sampai 33 tahun selesai baru percaya, betul nggak? Saya rasa kalau orang tuh dipenuhi dengan kebenaran Bapak Ibu sekalian, itu lihat satu kesalahan saja itu sudah membuat orang tuh berpikir Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu melihat beberapa ayat kok tabrakan ya. Itu sudah membuat saya itu berpikir, menjadi hati saya itu jadi tidak tenang. Saya rasanya terintimidasi. Jangan-jangan Alkitab yang saya baca ini tidak kanon Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya saya menemukan betul di dunia ini beredar 70%. Itu menurut data daripada UBS ya. Itu beredar 70% populasi Alkitab di dunia itu dari UBS. Yang saya kenal itu tidak kanon Bapak Ibu sekalian karena sumbernya dari Westcott and Hort. Dan itu bisa Bapak Ibu bisa baca banyak buku penelitian dari baratnya. Misalkan punyanya Burgon atau D.A. White ya. Itu dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Karena ini sifatnya webinar umum, saya tidak terlalu berikan ininya apa namanya bukti-bukti referensinya. Tapi di kelas itu saya ungkap semuanya. Banyak tulisan-tulisan yang meragukan, cuman nggak tahu kenapa kok tenggelam semuanya. Oke, kita lanjutkan. Tadi punyanya Saksi Yehova. Jadi Saksi Yehova itu sudah salah di sini Bapak Ibu sekalian. Antara Matius dengan Yohanes itu tidak sama. Di dalam Matius itu dia menggunakan anak Yunus, tapi di dalam kitab Yohanes menjadi anak Yohanes. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Bagaimana dengan punyanya WHNU atau UBS? Nah, ini saya mengutip Bapak Ibu sekalian, itu dari punyanya LAI yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi saya sudah cek LAI TB1 dan TB2 sama. Jadi saya tulis saja dengan LAI karena saya harus mengutip, harus membandingkan, maka saya ambil satu contoh di sini ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan yang saya kutip ini Bapak Ibu sekalian, teks sumber WHNU karena ngambilnya dari punyanya UBS sekarang ini, bukan Westcott and Hort yang murni, dan terjemahan LAI. Di sini saya lihat itu Simon bin Yunus, kemudian yang Yohanes ini anak Yohanes Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah saya teliti ternyata sama dengan yang punyanya Saksi Yehova. Nah, saya tidak heran Bapak Ibu sekalian. Kenapa terjemahan LAI yang sumbernya dari UBS itu sama dengan terjemahan punyanya Saksi Yehova? Karena teks sumbernya sama dari Westcott and Hort. Itu jawabannya Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat. Ini adalah versi to the point-nya ya. Kalau tadi kan ayatnya semua saya tampilkan, sekarang saya tampilkan cuman Simon Bar-Yona. Nah, di sini Simon bin Yunus. Kalau punyanya Saksi Yehova, bin ini diganti anak. Jadi yang satu Simon anak Yunus, yang satu Simon bin Yunus. Nah, yang di sini sama Bapak Ibu sekalian, tidak beda. Nanti saya bandingkan ya. Nah, sekarang kita lihat teks Bizantin yang diterjemahkan oleh Biblikos. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita membandingkan antara Matius dan Yohanes, Bapak Ibu bisa lihat. Di dalam teks Matius itu pakai Simon Bar-Yona. Itu terjemahnya Simon anak Yunus. Kemudian di dalam Yohanes, baik Yohanes 1 ayat 42 dan Yohanes 21 ayat 15, itu di dalam Yohanes 1:42 itu pakai Simon Hohios Yona. Jadi Simon anak Yunus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 itu juga Simon Yona, Simon anak Yunus. Nah, di dalam teks Bizantin yang diterjemahkan oleh Biblikos Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 16:17 itu ditulis Simon Bar-Yona. Tadi sudah saya jelaskan, Bar itu adalah anak laki-laki, Yona adalah Yunus. Jadi Simon anak Yunus. Di dalam Yohanes 1 ayat 42 itu Simon Hohios Yona. Dia pakai bahasa Yunani, tidak pakai bahasa Aram ya. Nah, itu adalah anak Yunus. Kemudian Yohanes 21 ayat 15 juga Simon Yona. Semuanya pakai Yona Bapak Ibu sekalian, bukan pakai Yohanes. Jadi tiga-tiganya di dalam teks Bizantin yang kanon itu tidak ada pertentangan sama sekali. Matius maupun Yohanes semuanya Simon anak Yunus. Sekarang mari kita bandingkan. Saya sengaja mengambil 3 Bapak Ibu sekalian supaya Bapak Ibu itu punya gambaran untuk belajar.
Nah, saya membandingkan antara teks Bizantin yang diterjemahkan oleh Biblikos, yang kedua teks Westcott and Hort yang diterjemahkan oleh Saksi Yehova, dan yang ketiga teks daripada UBS yang berasal dari Westcott and Hort yang diterjemahkan oleh LAI sekalian ya. Nah, kita lihat sekarang. Untuk Matius di dalam teks Biblikos itu Yunus, Yohanes juga Yunus, dua-duanya Yunus. Berarti kalau begitu tiga-tiganya matching, semuanya adalah Yunus. Tidak ada pertentangan sama sekali, tidak ada kontradiksi, tidak ada kesalahan. Nah, tapi kalau saksi Yehova, Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan di sini saksi Yehova. Saksi Yehova itu di dalam Matius itu pakai Yunus, kemudian di dalam Yohanes 1 dan Yohanes 21 itu pakai Yohanes Bapak Ibu sekalian. Jadi Simon itu anaknya siapa? Anaknya Yunus apa anaknya Yohanes? Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak mencermatin ini, kita tidak tahu sumber teks yang salah, yang tidak kanon. Tapi dengan kita mengetahui ini, kita bisa memastikan bahwa Westcott and Hort ini memang betul-betul dia tidak kanon. Karena kalau saya tanya, siapa yang mengkanonkan teks sumber Westcott and Hort? Westcott and Hort itu dibikin sama dua orang Bapak Ibu sekalian. Bukan oleh gereja. Oleh sebab itu kalau ada kesalahan, itu pantas. Nah, UBS ini Bapak Ibu sekalian, itu mengambil dari WHNU. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dia sini juga pakai Yunus dan Yohanes. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sumber yang bisa dipercaya, yang tidak salah siapa? Bizantin. Bizantin itu konsisten. Baik di Matius maupun di Yohanes itu anak Yunus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat dari Westcott and Hort atau UBS, itu dia menggunakan Yunus dan anak Yohanes. Nah, ini yang membuat banyak pertanyaan, mempertanyakan Alkitab Kristen. Kenapa Alkitab Kristen katanya ineransi, katanya tidak ada yang salah. Tapi kenapa kok bisa nama bapaknya beda, Bapak Ibu sekalian? Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, orang Kristen nggak bisa jawab kan? Kenapa pertanyaannya? Terjemahan dari Saksi Yehova dan terjemahan LAI kok sama? Jawabannya sederhana, karena sumbernya sama Bapak Ibu sekalian, dari Westcott and Hort. Nah, Westcott and Hort dari mana? Dari Sinaiticus. Nah, Sinaiticus itu kanon atau tidak? Tidak kanon Bapak Ibu sekalian, karena dia punya 29 kitab, bukan 27 kitab. Dari situ saja kita sudah tahu, ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya berikan kepada Bapak Ibu. Nanti saya tidak jelaskan lagi. Ini saya kutip dari Alkitab Sabda. Jadi Bapak Ibu coba lihat saja Alkitab Sabda di sini. Ini saya ambil dari Matius 16-17. Jadi tadi saya rangkum itu di sini ya. Nanti saya rangkum, saya ambil dari sini. Kemudian yang Yohanes 1:42 juga saya rangkum. Kemudian yang Yohanes 21 ayat 15 saya rangkum. Nah, hasil rangkumannya adalah ini Bapak Ibu sekalian. Perhatikan ya. Rangkuman Alkitab yang ada yang dipakai. Nah, yang paling atas nomor 1 itu Biblikos. Yang warna merah ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang warna merah ini saya kasih tanda centang. Itu menggunakan Yunus. Jadi tiga-tiganya Yunus. Baik di Matius, di Yohanes 1, Yohanes 21. Itu ketiga-tiganya Yunus. Jadi tidak ada kontradiksi. Kalau Bapak Ibu pakai yang nomor 2, yang Saksi Yehova, itu Matius pakai Yunus, kemudian di dalam Yohanes 1, Yohanes, di dalam Yohanes 21 pakai Yohanes. Kemudian kita lihat sekarang TB1 dan TB2, itu di dalam Matius 16-17 itu pakai Yunus. Sedangkan di Yohanes 1:42 dan Yohanes 21:15 pakai Yohanes. Anda lihat di sini. Oke. Kemudian kalau Anda lihat AYT itu menggunakan Yunus, Yohanes. TL itu menggunakan Yunus, Yahya. Nah, Yahya ini adalah nama lain daripada Yohanes, Bapak sekalian. Yahya itu kalau tidak salah itu bahasa Arab ya. Jadi Yohanes itu jadi Yahya. Itu bahasa Arab untuk Yohanes. Jadi ini Yohanes juga ini si Yahya ini Bapak sekalian.
Kemudian BIS, ini dia pakai Simon anak Yona. Nah, Yona itu atau Yona sama artinya Yunus. Nah, ini tiga ini betul Bapak sekalian. Anda lihat hijau ini. Yona, Yona, Yona itu adalah Yunus, Yunus, Yunus. Jadi kemudian nomor 8, TSI. Nah, TSI ini saya cari itu di Matius itu pakai Yunus. Nah, Yohanes 1:42 tidak ada, kosong, saya tidak menemukannya. Kemudian di dalam Yohanes 21:15 itu pakai Yunus. Berarti TSI ini ya, dia pakai Yunus semua Bapak sekalian. Nah, kemudian MILT itu juga pakai Yunus, Yunus, Yunus. Sedangkan Selaber itu pakai Yunus, Yahya, Yahya. Kemudian AVB pakai Yunus, Yohanes, Yohanes. Jadi Bapak Ibu lihat. Jadi kalau di Indonesia itu ada 11 kitab, termasuk Biblikos, Saksi Yehova, TB1, TB2 dari LAI, AYT saya tidak tahu dari siapa, TL ini dari LAI, BIS dari LAI, kemudian TSI, kemudian ada MILT, Selaber, sama AVB. Dari 11 ini Bapak Ibu sekalian, yang warna merah ini Bapak Ibu sekalian, Biblikos, BIS, TSI, dan MILT, itu dia itu semuanya anaknya Yunus. Walaupun nanti yang BIS ini pakai nama Yona, ya, tetap saya anggap Yunus. Ini betul Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda lihat ini. Yang merah-merah ini adalah Yunus. Nah, yang kuning-kuning ini pakai Yahya. Nah, yang hijau ini yang Yona. Jadi cuma 3 yang pakai ini saja. Nah, yang biru Bapak Ibu sekalian itu yang pakai Yohanes. Jadi dari sini Bapak Ibu bisa membandingkan sendiri. Jadi kalau begitu, kita harus akui ada Alkitab itu yang mengambil teks-teks yang kanon dan yang tidak kanon. Nah, tapi saya tidak tahu ya. Ini MILT itu mengambil dari mana, TSI dari mana. Cuman yang saya dengar Bapak Ibu sekalian, ya, MILT dari Textus Receptus. Nah, kalau Biblikos itu mengambil dari Bizantin. Nah, BIS ini saya tidak tahu ini mengambil dari mana. Saya tidak punya data, jadi Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti ya. Saya cuma lihat hasil akhirnya saja. Oke, dalam hal ini saya mengungkap apa adanya Bapak Ibu sekalian. Tidak saya rubah, tidak saya tambah-tambahin, dan saya ingin Bapak Ibu semua bisa belajar membandingkan Alkitab supaya kita tuh bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan kita. Baiklah, kita akan masuk dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama, teks sumber Bizantin itu akurat, ineransi, dan tanpa salah. Ini yang digunakan oleh Biblikos, Bapak sekalian. Yang kedua, teks sumber WHNU itu tidak akurat, tidak ineransi, dan terdapat 6.500 lebih kesalahan dan kontradiksi. Ini yang digunakan oleh Saksi Yehova dan UBS. Nah, sekarang Bapak sekalian, saya kan tidak tahu Anda itu pakai Alkitab versi yang mana, betul kan? Sekarang coba Anda cek Alkitab Anda. Nah, Alkitab Anda itu menggunakan Alkitab yang kanon atau tidak kanon? Nah, cara ngeceknya bagaimana saudara sekalian? Ini. Anda yang belum mendengarkan episode pertama, tolong Anda dengarkan terlebih dahulu, kemudian Anda cek Alkitab Anda. Kalau Alkitab Anda itu dia akan membangkitkan dirinya sendiri, menggunakan bentuk middle, berarti dia itu teksnya itu ambil dari yang kanon. Tapi kalau teksnya itu Alkitab yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu dia akan dibangkitkan. Silakan dengar lagi episode yang pertama, bagian nomor 6. Di mana saya mengajarkan kata kerja bentuk middle. Ya. Nah, di dalam episode yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, teks Alkitab kanon itu Simon itu anak Yunus, di dalam Matius 16:17, Yohanes 1:42, Yohanes 21 ayat yang ke-15. Nah, Alkitab yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, Matiusnya itu anak Yunus di dalam Yohanes 1:42 dan Yohanes 21 ayat 15, Simon itu anak Yohanes. Jadi gampang saja. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ngecek ya, Matius 20 ayat 19 itu dia akan dibangkitkan, Alkitab Anda pasti tidak kanon itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 1:42 dan Yohanes 21:15, Simon anak Yohanes, saya pastikan itu tidak kanon. Karena akan tabrakan dengan Matius 16:17. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini pesan ini untuk Anda juga termasuk untuk saya. Kita ini sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita tuh mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam membawa jiwa-jiwa. Apalagi ketika kita itu mengajar mahasiswa atau kita sedang berkhotbah kepada jemaat Tuhan. Betul kan? Kita itu mengatakan kita itu sedang menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kalau ternyata Alkitab yang kita pakai itu tidak kanon, Bapak Ibu sekalian? Yang bunyinya itu tidak seharusnya itu. Nah, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu dengan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, ini terjemahan Biblikos ya. Sekalipun kami atau malaikat yang dari surga memberitakan kepada kalian, selain dari Injil yang kami beritakan kepada kalian, maka terkutuklah dia. Ini dianatema, Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat saya itu gemetar, Bapak Ibu sekalian. Itu sebabnya kenapa saya sangat termotivasi untuk menunjukkan kepada semua orang Kristen, Alkitab yang kanon itu yang mana, Alkitab yang tidak kanon itu yang mana. Karena kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, itu jemaat akan mendapatkan ajaran yang salah, firman yang salah, sedangkan para pembawa firmannya itu bukan membawakan firman yang benar. Nah, kita tidak bisa mengatakan, loh, yang penting kan saya itu maksudnya benar. Tapi bagaimana dengan ucapan Paulus? Paulus sendiri mengatakan apa? Sekalipun kami atau malaikat dari surga memberitakan kepada kalian selain dari Injil yang kami beritakan kepada kalian, maka terkutuklah dia. Yang ayat ke-9, jika ada seseorang yang memberitakan kepada kalian selain dari Injil yang telah kalian terima dari kami, maka terkutuklah dia. Nah, dari kami itu yang mana, Bapak Ibu sekalian? Yaitu teks-teks yang asli yang ditulis oleh para rasul. Kami ini adalah para rasul, Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus tidak mengatakan dirinya sendiri. Kalau dia sendirian kan aku, Bapak Ibu sekalian. Ketika dia menggunakan kata kami, berarti dia itu mewakili semua rasul. Berarti tulisannya Matius, Markus, Lukas, kemudian Yohanes, Petrus, Yudas, betul kan? Kemudian Paulus sendiri, Yakobus, ada 8 penulis dalam Perjanjian Baru. Itu menjadi satu kesatuan. Tidak boleh ada yang salah, Bapak Ibu sekalian. Berita yang dibawa oleh para rasul kepada untuk orang-orang berdosa, itu harus teks yang benar. Kita tidak bisa mengabaikan sembarang Alkitab. Nah, kalau sembarang Alkitab boleh digunakan, Bapak Ibu sekalian, untuk apa para rasul itu memberikan pesan seperti ini? Saya berharap, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin mengungkap kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, saya dulu berpuluh-puluh tahun juga membaca Alkitab yang tidak kanon. Tapi setelah saya tahu, saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta sekarang Tuhan pimpin saya memberitakan yang benar. Tapi mungkin ada orang yang tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ada orang-orang yang menganggap ringan. Oh, enggak apa-apa. Enggak penting kok. Yang penting mereka percaya Yesus. Ya enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau berpikir begitu, ya silakan. Betul kan ya? Tanggung jawabnya adalah Bapak Ibu sendiri kepada Tuhan. Saya juga tidak akan memusuhi Anda gara-gara Anda mengatakan begitu. Walaupun saya mungkin sedih mendengarnya. Bapak Ibu sekalian, kita tuh melayani Tuhan. Ada tanggung jawab yang besar. Kita sedang membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Jangan sampai orang-orang yang mendengarkan kita bicara. Jangan sampai mahasiswa-mahasiswa yang mendengarkan kita mengajar. Menjadi ragu-ragu karena kita tuh memberikan teks-teks yang tidak kanon, Bapak Ibu sekalian. Saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, paling tidak Bapak Ibu sekalian, cintailah dirimu sendiri, keluargamu, jemaatmu. Berikan yang terbaik. Anda tidak harus percaya sama saya kok. Anda boleh tidak percaya sama saya, tapi minimal dicek lagi yang saya ngomong itu betul atau tidak. Jangan sampai karena tidak suka sama orangnya, kemudian Anda tuh tidak mau pakai terjemahannya. Saya itu kadang-kadang heran, Bapak Ibu sekalian. Ini
Bukan saya mau mencaci maki orang, tidak ya, saya tidak mau mencaci maki orang ya, tapi saya itu merasakan begini, di Kristenan ini Bapak Ibu sekalian, itu harusnya harusnya tuh kan sesama anak Tuhan itu kan saling menopang, saling mendoakan, kemudian saling menguatkan, saling menasihati, kan gitu kan, betul kan? Kalau ada yang salah ya kita betulin. Saya tuh inginnya begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu pernah lihat nggak, saya tuh mau mencaci maki orang, saya tidak mau Bapak Ibu sekalian. Saya dalam konteks penelitian, nah itu memang saya sebutkan, tapi saya bukan motivasi dalam menyerang, tidak Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika ada yang salah pasti terkoreksi, betul kan? Ya tolong saya dimaafkan dalam hal ini Bapak sekalian. Tapi saya tidak pernah menyerang seseorang. Bahkan di YouTube Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada orang-orang tuh yang dengan kebencian kelihatan sekali misalnya. Orang-orang tuh sebetulnya bisa mentelepon saya. Seandainya saya bilang, seandainya saya ini salah pun, apa susahnya sih cari telepon saya? Toh saya punya punya YouTube kan saya kasih nomor telepon saya. Kan bisa kontak saya. Kalau jiwa yang baik Bapak Ibu sekalian, jiwa yang baik saya bilangnya, orang yang betul-betul bertobat, ingin ingin membangun apa namanya, kerajaan surga bersama-sama. Kalau ada saudaranya salah itu ya ditelepon dikasih tahu, betul kan? Tapi kan nggak semua orang begitu. Ada orang-orang Kristen itu di dalam gereja, itu labelnya Kristen, tapi kalau ada saudaranya salah itu bukan diperbaiki, malah dimatiin sekali. Ada yang begitu Bapak sekalian. Makanya banyak orang akhirnya kan saya seringkali ketemu dengan beberapa orang tuh yang meninggalkan Tuhan, jadi mualaf, itu karena dikecewakan sama saudara seiman sendiri. Nah, di dalam dunia sosmed ini Bapak sekalian, ada orang-orang tuh yang dengan sengaja kalau ada saudaranya itu apa namanya, kita ngomong yang benar-benar salah loh ya, yang benar-benar salah. Dia tahu itu salah, bukan dibetulin tapi dijadikan konten Bapak sekalian. Kenapa kok bisa begitu ya? Kan banyak kan Bapak Ibu bisa lihat kan, orang-orang yang membuat konten tuh ribut sama ini, ribut sama itu, betul kan ya? Sama Katolik ribut, sesama Kristen ribut, sama Muslim ribut, sama siapapun dijadikan konten sehingga bikin keributan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau melayani yang seperti itu. Bapak Ibu kalau lihat ya, itu di YouTube itu banyak beredar yang menyerang saya kan. Ada itu yang punya saya itu dipotong-potong Bapak Ibu sekalian. Dia menuduh saya tidak jujur. Nah, kalau jujur punya saya itu jangan dipotong dong. Saya ada kata-kata yang dipotong Bapak Ibu sekalian. Kalau dilihat utuh, maksud saya tidak begitu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya begini. Eh, kemarin malam Joni pergi ke hotel menjumpai seorang wanita. Di belakangnya masih ada kata-kata Bapak Ibu sekalian ya. Dia pergi bersama dengan istrinya. Jadi lengkapnya, kemarin malam Joni pergi ke hotel menemui seorang wanita bersama dengan istrinya. Lah kalau informasinya lengkap begini Bapak Ibu sekalian, itu orang tuh tidak akan menimbulkan pikiran negatif. Betul nggak? Karena orang tahu dia pergi sama istrinya, tapi kalau dipenggal Bapak Ibu sekalian, kemarin malam Joni pergi ke hotel menemui seorang wanita. Terus orang-orang bisa heboh itu. Apalagi kalau Joninya itu adalah seorang pendeta Bapak Ibu sekalian. Ngapain dia malam-malam ketemu sama ini? Ya itu karena gara-gara dipotong Bapak Ibu sekalian. Kepada orang-orang seperti ini saya tidak mau meladeni Bapak Ibu sekalian. Biarin aja lah ya. Orang yang mengganggu pekerjaan Tuhan itu nanti akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Saya lebih suka saya ini berkarya. Lebih baik saya membuat bahan-bahan seperti ini, bisa mengajar orang, bisa memberikan satu manfaat. Daripada saya itu mencaci maki orang, membidat-bidatkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Sementara tidak berkarya. Saya lebih baik berkaryalah. Suatu hari orang akan melihat kok hasil karya seseorang. Dan suatu hari orang juga bisa melihat motivasi seseorang itu mengerjakan sesuatu itu apa. Saya rasa Bapak Ibu yang hatinya baik, yang sedang mencari kebenaran itu bisa melihat kok. Ketika orang tuh membawakan sesuatu, tujuannya itu apa? Mau menjatuhkan orang atau dia tuh mau
memberitakan kebenaran, itu kelihatan kok Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa ditipu lah, betul kan? Itu roh seseorang itu ketika dia tuh ingin memberitakan kebenaran, itu roh Tuhan tuh akan hadir. Tetapi ketika seseorang itu melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah, motivasi yang jahat, itu kelihatan dari wajahnya seseorang, dari cara bicaranya, Bapak sekalian. Nah, saya sendiri sebetulnya tidak ingin membawa ini seperti ini. Saya sebetulnya tidak ingin memakai dia YouTube. Jujur Bapak sekalian, saya tidak mau. Saya berikan sedikit kesaksian ya, kalau Bapak Ibu mau mendengarkan ya. Saya itu tahu ini 4 tahun yang lalu. Dan saya selama 4 tahun saya tidak bikin YouTube sama sekali. Karena saya tidak mau membuat kehebohan. Saya sekolah dulu di STT. Lulus S2, saya ngambil S3. Saya dengan teman-teman semuanya sembunyikan semua ini. Kita mau menyelesaikannya di kampus-kampus. Tapi Bapak Ibu tahu enggak? Setelah saya jadi doktor pun, kami menghubungi kira-kira 15 STT. Dari 15 STT tadi, cuma 2 yang respon. Responnya cuma sampai di seminar. Setelah gitu tidak ada kelanjutannya semuanya. Saya garuk-garuk kepala, Bapak sekalian. Saya mengungkap 6.500 kesalahan. Sepertinya bukan hal yang menarik untuk dikaji. Sampai akhirnya saya itu diminta sama Pak Stefri menjadi ketua bidang biblika di BMPT KKI. Ya kan? Nah, sebetulnya saya juga nggak mau itu Bapak sekalian. Karena saya itu mendirikan apa-apa, saya nggak mau jadi ketua. Saya kasih orang lain jadi ketua. Nah, tapi karena Pak Stefri itu baik, saya ambil tuh Bapak sekalian. Nah, saya pikir-pikir, ya mungkin ini jalan Tuhan ya, supaya bisa masuk ke STT-STT. Ternyata enggak Bapak Ibu sekalian. Ternyata untuk menerima kebenaran seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak mudah. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya terpaksa menggunakan media YouTube karena itu satu-satunya cara untuk saya itu bisa memberitakan kebenaran. Karena STT sepertinya tidak peduli Bapak Ibu sekalian. Saya sudah teriak-teriak 6.500, tidak ada satupun yang menghubungi saya. Tolong teman-teman jangan marah sama saya ya. Saya bukan bermaksud untuk menghakimi siapapun, tapi ini adalah satu ungkapan supaya orang tahu Bapak sekalian yang kami kerjakan itu apa. Kami membiayai sendiri. Kami tidak minta-minta sama orang. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sinode ada 340 sinode kira-kira di Indonesia. Persisnya saya tidak tahu ya, kira-kira saja. Itu juga tidak ada satupun sinode yang menghubungi saya. Malahan saya dengar Bapak Ibu sekalian, sebagian itu menganggap saya ini bidat Bapak Ibu sekalian. Loh, orang mengungkap kebenaran kok dianggap bidat itu bagaimana itu Bapak Ibu sekalian? Kalau saya tidak suka Bapak Ibu sekalian, membidat-bidatkan orang itu saya tidak suka saya ini. Kecuali dalam konteks mengajar, konsili mengatakan si A dibidatkan di konsili. Nah itu saya, iya betul. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah mau membidatkan orang. Itu bukan hak saya, Bapak sekalian. Tugas saya adalah dengan mulut yang Tuhan kasihkan ini, saya memberitakan kebenaran. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Anggaplah ini perkenalan ya. Kalau Anda tidak suka, ya sudah nggak usah didengarkan Bapak sekalian. Tapi saya ingin hari-hari mendatang saya akan terus mengabarkan firman Tuhan. Saya akan mengungkap karena masih ada 6.500 lebih kesalahan yang belum diungkapkan dan itu harus saya ungkapkan. Yang saya ingin Anda merenungkan sekarang adalah setelah Anda mendengar semua yang saya berikan ini Bapak sekalian,
Walaupun mungkin baru sedikit ya, baru 2 episode. Apakah Anda masih memiliki damai sejahtera ketika mengetahui Alkitab Anda itu tidak kanon? Anda jangan bilang, oh cuma 2, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Tuhan tuh kalau bekerja itu sempurna. Yang namanya sempurna Bapak Ibu sekalian, itu 100 nilainya. 99,99 itu tidak sempurna. Kalau Tuhan mengerjakan sesuatu tidak bisa sempurna, tidak bisa 100%, cuman kerja 99,99%, berarti dia gagal 0,01% sekali. Mungkin nggak Tuhan itu mengerjakan ada gagal seperti itu? Nggak mungkin kan? Cukup dengan satu kesalahan saja Bapak Ibu sekalian. Itu akan membuat kita ragu, jangan-jangan Tuhan itu tidak maha kuasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika saya tahu banyak kesalahan-kesalahan dan Tuhan bukakan sama saya, itu hati saya itu tidak sejahtera. Saya berharap Anda pun tidak sejahtera. Kalau Anda tahu banyak kesalahan Anda sejahtera, yaitu urusan Anda Bapak Ibu sekalian ya. Yang jelas saya tidak yakin kalau Anda sedang melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu mencari kebenaran. Saya rela mengakui semua kesalahan saya. Mengaku salah itu tidak apa-apa kok. Orang tidak tahu kok. Saya ketemu dengan teman-teman yang dulu yang pernah saya salah. Saya bilang, sorry ya, dulu saya salah. Nggak apa-apa kan? Memang orang tidak tahu, mau diapain salah. Tapi setelah saya tahu, saya ambil yang benar. Yang ketiga, jika kita mengasihi Tuhan dan cinta akan kebenaran, mungkinkah kita akan bertahan untuk menggunakan Alkitab yang tidak kanon? Saya minta Bapak Ibu renungkan semua. Kalau Anda cinta Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Anda mengajar mahasiswa, Anda berkhotbah kepada jiwa-jiwa milik Tuhan. Ketika Anda membaca Alkitab, Alkitab saya ini tidak kanon, apakah Anda itu masih bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan? Oke, tidak saya perpanjangkan. Kalau Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut ya tentang Alkitab kanon Biblikos, silakan hubungi admin. Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian ya, dukungan moral. Kalau Anda keberatan tidak usah. Tapi kalau Anda ingin mendukung secara moral kepada kami, saya minta Bapak Ibu nanti di dalam kolom deskripsi itu akan saya berikan Google Form. Tolong Bapak Ibu isi supaya kami tahu berapa banyak orang-orang yang sudah mendengarkan kajian-kajian biblika yang saya berikan ini, itu punya kerinduan untuk mendapatkan Alkitab yang kanon. Nah, dengan dasar itu kami nanti bisa melakukan pencetakan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya minta luangkan waktu sedikit, isilah ini supaya kami punya data Bapak Ibu sekalian. Supaya kami itu tahu apa yang harus kami lakukan. Penerjemahan sudah selesai, sekarang sedang diedit. Saya berharap dalam beberapa bulan ini kami mengetahui berapa besar respon daripada anak-anak Tuhan di Indonesia untuk mendapatkan kitab yang kanon. Oke, Bapak sekalian, terima kasih untuk dukungan Anda. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.